Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu biaya modal perusahaan guna memenuhi mata kuliah manajemen keuangan. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Melody Arojo, NIM 19190207. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indra Istika Ae, NIM 19190011. Perkenalkan, nama saya Roslin Wakelulu, NIM 19190027. Perkenalkan, nama saya Desmi Afliana Asone, NIM 19190043. Perkenalkan, nama saya Felipe de Arrojo, NIM 19190014. Biaya modal perusahaan. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengadakan aset dan operasional suatu perusahaan. Aset modal dapat dilihat di neraca sisi kanan, hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Pencantuman biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besar biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. Maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya atau termasuk modal biasa diminimumkan. 2. Keputusan penganggaran modal atau capital prudenting memperluaskan estimasi biaya modal. 3. Keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga mengeluarkan estimasi biaya modal. Fungsi biaya modal. 1. Terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep penting biaya modal didasarkan pada perhitungan A. Sebelum pajak atau before tax basis. Perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dikeluarkan. Penting biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. B. Setelah pajak atau after tax basis. 2. Sebagai diskon rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usaha. Intervensi yaitu dengan mengandalkan tingkat keuntungan atau rate of return dari urusan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sisi lainnya modal dengan mengeluarkan biaya utang KD. Biaya utang atau cost of debt. Biaya hutang sama dengan KD atau yield to maturity. Biaya komponen utang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang dalam perhitungan. Kita memakai biaya hutang setelah pajak sama dengan KD atau I kurang T, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Biaya saham preferen atau KPS. Biaya saham preferen adalah tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen atau KPS. Rumusnya KP sama dengan DP kali PN. DP sama dengan dividen saham preferen tahunan. PN sama dengan harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit setelah dikurangi biaya peluncuran saham atau flotation cost. Biaya laba ditahan KS.
Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara, yaitu yang pertama, menahan sebagian laba, yang kedua, menerbitkan saham biasa baru. Ada dua cara dalam menaksir KS. Yang pertama, pendekatan KAMP, yang kedua, pendekatan discounted cash flow atau DCF. Pendekatan KAMP. Rumusnya KS sama dengan KRF ditambah KM dikurangi KRF dipangkat BI. KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan I. KRF sama dengan risk free rate atau bunga bebas risiko. KM sama dengan tingkat keuntungan portfolio pasar. BI sama dengan beta saham perusahaan I. Yang berikut ada 4 pendekatan capital asset pricing model. Yang pertama, estimasi suku bunga bebas risiko. Yang kedua, estimasi koefisien beta saham. Langkah yang ketiga, estimasi tingkat pengembalian yang diharapkan atas pasar atau atas rata-rata saham. Langkah yang keempat, substitusikan nilai sebelumnya ke persamaan capital asset pricing model untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diperluas atas saham pada pertanyaan KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF dikali BI. Model yang kedua adalah model diskonto dividen. Model ini menjelaskan biaya ekuitas merupakan tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal merupakan faktor diskonto dari dividen yang ada. Rumus jika tidak ada pertumbuhan dividen yaitu D1 per 1 tambah KE pangkat 1 tambah D2 per 1 tambah KE pangkat 2 tambah D nilai tak terhingga per 1 tambah KE pangkat nilai tak terhingga. Kemudian ekuitas eksternal atau KE. Yang berikut ekuitas eksternal atau KE. Biaya ekuitas saham biasa baru atau ekuitas eksternal. Nah, ekuitas eksternal akan berpengaruh terhadap biaya laba ditahan, kemudian akan muncul biaya flotasi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan telah menerbitkan saham baru. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Namun, jika pers menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal rata-rata tertimbang ini disebut dengan weighted average cost of capital. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. WACC dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, untuk menghitung biaya modal kita menggunakan WACC. Yang kedua, WACC adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Yang ketiga, komponen modal yang sering dipakai adalah saham biasa, saham preferen, utang, laba ditahan. Yang keempat, seluruh komponen modal atau capital components mempunyai suatu kesamaan, yaitu investor yang menyediakan dana berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka. Yang berikut WACC. WACC sama dengan WD kali KD 1 kurang T tambah WPS kali KPS tambah WS kali KS atau KE. KD sama dengan biaya hutang, KPS sama dengan biaya saham preferen, KS sama dengan biaya laba ditahan, KE sama dengan biaya saham biasa baru, T sama dengan pajak.
Yang berikut, biaya modal marginal. Biaya modal marginal dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, biaya tambahan untuk setiap unit baru. Yang kedua, biaya marginal tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena menambah seorang tenaga kerja. Yang berikut, BPI sama dengan AFI bagi WI. BPI sama dengan break point untuk sumber pembiayaan I. AFI sama dengan jumlah dana tersedia dari pendanaan I dengan biaya tertentu. WI sama dengan bobot struktur modal dari sumber I.